Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Fikri Fakrihin selaku pengampuh matkul studi hadis. Perkenalkan, nama saya Fidatun Nafisah, Prodi PIAUD, NIM 24096480015. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah kita diskusikan minggu lalu, yaitu membahas tentang ulumul hadis. Apa itu ulumul hadis? Yaitu ilmu yang mempelajari segala hal tentang hadis Nabi Muhammad SAW, mulai dari cara menerima, menyampaikan, meneliti keasliannya hingga memahami isinya. Nah, hadis di sini sendiri yaitu perkataan, perbuatan, dan diamnya Nabi dan persetujuannya Nabi yang menjadi sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Nah, kalau diibaratkan ya, Al-Quran itu adalah kitab pedoman, maka hadis itu adalah penjelasan dan panduan praktiknya. Maka ilmu ulumul hadis sangat penting agar kita tidak salah memahami sabda Nabi dan bisa mengamalkan dengan benar. Dari pertama saya cari referensi ini, saya sempat berpikir seperti ini. Iya tah, penting ilmu ulumul hadis ini. Sampai saya punya pemikiran seperti ini. Apakah penting ilmu ulumul hadis ini? Iya. Setelah saya menemukan jawabannya, saya bisa menjawab iya. Karena tidak semua hadis yang beredar itu benar. Seiring waktu, ada juga hadis yang dibuat-buat atau keliru dalam penyampaiannya. Maka para ulama membuat ilmu ulumul hadis di sini agar hadis yang sampai ke umat Islam adalah hadis yang asli, hadis yang sahih, hadis yang bisa dipercaya. Misalnya, contohnya seperti ini. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, setelah munculnya hadis seperti ini, para ulama meneliti asal-usulnya dan menyimpulkan bahwa ini bukan hadis sahih. Bahkan ada yang menyebutkan hadis palsu. Mungkin seperti itu. Jadi setiap para ulama itu kalau ada munculnya hadis itu pasti dirembukkan kembali, pasti dibicarakan kembali. Apakah hadis ini benar, apakah hadis ini palsu. Nah, seperti itu. Yang kedua, di sini peran hadis dalam melengkapi Al-Quran, di mana hadis di sini mempunyai peran yang sangat penting dalam menjelaskan, melengkapi, dan menerapkan isi Al-Quran. Kenapa? Ya, karena Al-Quran adalah kitab petunjuk, akan tetapi banyak ayat yang bersifat umum. Maka Nabi Muhammad SAW melalui hadis memberikan penjelasan dan contoh praktiknya. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada menjelaskan isi Al-Quran. Contohnya nih ya, Al-Quran memerintahkan sholat. Akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana cara sholat yang benar. Nah, maka muncullah hadis yang menjelaskan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholatlah kalian bagaimana kalian melihat aku sholat." Nah, dan Nabi mengajarkan gerakan dan bacaannya secara langsung. Beda, kalau di Al-Quran itu hanya memerintahkan, tidak tahu sholat itu seperti apa, bacaannya itu seperti apa. Akan tetapi muncullah hadis bahwasanya sholat itu menirukan gerakan Nabi, menirukan bacaannya Nabi. Terus di sini ada juga menambahkan hukum yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Contohnya, larangan memakan binatang buas bertaring seperti harimau atau burung bercakar seperti elang. Nah, hal ini tidak disebut di dalam Al-Quran, akan tetapi ada di dalam hadis Nabi. Terus ada juga mengkhususkan atau membatasi hukum yang umum dalam Al-Quran. Misalnya, di dalam Al-Quran itu memperbolehkan menikah dengan lebih dari satu istri. Akan tetapi hadis menegaskan keadilan dan sangat ketat harus dipenuhi. Nah,
Kalau tidak adil, maka cukup satu istri saja. Nah, yang ketiga di sini pentingnya hadis dalam pendidikan Islam termasuk anak-anak. Nah, hadis dalam pendidikan Islam di sini yaitu sumber akhlak, ibadah, dan adab yang sangat penting dalam pendidikan Islam, khususnya bagi anak-anak. Nah, hadis ini menjadi sarana mengenalkan ajaran Islam sejak usia dini dengan cara yang sederhana dan menyentuh hatinya. Misalnya, kita tuh mencontohkan kepada anak tentang hadis adab makan yang benar. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang dekat denganmu." Nah, dari hadis yang sederhana barusan, dari hadis yang sudah saya sebutkan barusan itu bisa mengajarkan anak-anak untuk mengingat Allah, makan dengan adab dan tidak serakah. Di sini juga ada mengajarkan kepada anak pentingnya berkata jujur, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Nah, dengan kita mempelajari hadis tersebut kepada anak setiap hari, maka insya Allah dari kecil anak bisa memahami bahwasanya berkata jujur adalah kunci masuk surga. Dan di sini juga ada hadis yang membahas tentang kasih sayang, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, bukan bagian dari umatku orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah, dengan kita mengajarkan kepada anak tentang hadis tersebut, maka dengan kita mengajarkan hadis tersebut, hadis tentang kasih sayang, maka itu berperan penting kepada anak-anak, yaitu menanamkan nilai bahwasanya harus menyayangi yang lebih muda, harus menyayangi sesama, dan harus menghormati yang lebih tua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.